Kalau bicara apakah semua kelelahan kita akan mengantarkan ke surga? Ya kalau jalannya ke surga akan menuju ke surga. Karena ada orang yang lelah tapi salah jalan. Maka di sini diperlukan ilmu. Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari membuat sebuah bab dengan judul Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dahulu sebelum berkata dan beramal. Kenapa? Karena ternyata ada amalan-amalan yang tidak diterima. Contoh nih, ada orang yang sama bosnya nggak dikasih gaji. Nggak dikasih gaji. Padahal dia udah capek, kerja di bawah matahari. Dia disuruh bikin rumah ya, nggak digaji sama bosnya. Kenapa? Ternyata dia bangun di tanahnya orang. Nah gimana? Kau aku udah capek ya. Engkau itu bangun di tanahnya orang. Gimana engkau mendapatkan gaji? Engkau menghabiskan uangku dengan sia-sia. Harus dibongkar itu rumah. Begitu pula dalam urusan akhirat ini. Maka syarat diterimanya amalan itu dua. Capeknya kita itu akan menjadi pahala buat kita dengan dua syarat. Syarat yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Bukan pencitraan, bukan sanjungan yang diharapkan. Yang kedua, sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang orang-orang musyrikin ya. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Umar bin Khattab itu pernah melihat seorang pendeta di sebuah biara yang sudah tua renta ya. Ketika Umar melihat itu nangis Umar. Dikatakan, ya Amirul Mukminin ini orang kafir. Iya, aku ingat dengan firman Allah Azza wa Jalla. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Capek, lelah, bekerja, masuk neraka yang membakar dia. Kenapa? Karena salah jalan. Maka ingat sebagian orang jangan cuma berlelah-lelah ya, tapi lelah yang sesuai dengan aturan. Seperti seorang yang diperintahkan untuk buat umpamanya gelas. Dia suruh bikin gelas. Tahu-tahu dia bikin gelas, udah dikasih contoh, dikasih standar, dia modifikasi itu gelas, lebih besar lagi, dengan hiasan yang lebih beragam lagi, nggak diterima. Kenapa? Karena nggak ikut aturan. Dalam beragama ini kita perlu mengikuti aturan dan mengikhlaskan niat lillahi ta'ala. Supaya jangan sampai berlelah, berzikir, sholat. Ada orang sholat duhur, berapa rakaat kau sholat duhur? Alhamdulillah, anak ini lama nggak sholat, tadi anak sholat duhur 17 rakaat. Capek lelah dia, 17 rakaat dia sholat. Mungkinkah diterima sholat duhur 17 rakaat? Nggak diterima. Anak sholat subuh 6 rakaat, nggak diterima. Lu gimana sih? Anak ini sholat, anak udah capek, tuh 2 rakaat diterima, masa 6 rakaat nggak diterima? Nggak diterima. Kenapa nggak sesuai dengan aturan gitu? Maka hendaklah kita ya berusaha lelah kita sesuai dengan aturan. Nanti ibadah Ramadan, anak puasa Ustaz. Orang puasa 30 hari, anak puasa 32 hari. Sampai lebaran anak puasa Ustaz. Orang makan enak-enak, anak puasa. Mungkinkah diterima? Enggak. Karena tidak sesuai dengan aturan. Alhamdulillah. Allah turunkan Al-Quranul Karim. Allah utus Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita jadi tahu jalannya. Di dunia ini ada orang sukses, kaya raya. Tapi akhirnya mendekam di penjara. Kenapa? Karena dia salah jalan. Kesuksesan dia itu ditempuh dengan cara yang salah. Mungkinkah dia menikmati kesuksesannya? Enggak. Itu akan jadi penderitaan buat dia ketika dia salah jalan. Ada wallahu a'lam bishawab.